Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan minggu ini, kita hanya akan bahas soal-soal yang sudah kalian kerjakan pada minggu sebelumnya. Karena masih banyak dari kalian yang mayoritas menjawab salah. Nah, kita langsung saja bahas soal nomor 1 sampai nomor 10 ya. Untuk soal nomor 1, diketahui vektor A sama dengan 2i min 3j plus 2k, dan vektor B sama dengan min i plus 2j plus 3k. Yang ditanyakan, tentukan hasil perkalian vektor A dot vektor B. Oke, untuk menyelesaikannya, vektor A dot vektor B sama dengan, alangkah lebih baiknya kalian ubah penyajian vektor yang awalnya dalam bentuk basis ke dalam bentuk vektor kolom. Jadi vektor A kita lihat nilai X-nya yaitu 2, kemudian nilai Y-nya yaitu min 3, dan nilai Z-nya yaitu 2. Kemudian dot vektor B-nya, nilai X-nya yaitu min 1, nilai Y-nya yaitu 2, dan nilai Z-nya yaitu 3. Nah, untuk mencari hasil perkalian titiknya, kita hanya perlu menggalikan saja. Berarti 2 dikalikan min 1 hasilnya adalah min 2. Kemudian min 3 dikalikan 2 hasilnya adalah min 6. Kemudian 2 dikalikan 3 hasilnya adalah positif 6. Maka jawabannya di sini min 6 plus 6 itu hasilnya adalah 0. 0 dikurangi 2 tetap min 2. Maka jawaban nomor 1 adalah negatif 2. Selanjutnya untuk soal nomor 2, diketahui titik K koordinatnya 1, 2, 3, titik L min 2, 3,4, titik M min 1, 0,1. Jika vektor KL diwakili oleh vektor U dan vektor LM diwakili oleh vektor V, maka tentukan hasil perkalian titik vektor U dot vektor V. Nah, langkah pertama kita harus mencari tahu dulu komponen vektor U, tadi diwakili oleh vektor KL. Nah, untuk menentukan hasil dari vektor KL, masih ingat kan cara pada pertemuan sebelumnya? Berarti kita tinggal mengurangi saja L dikurangi dengan K, di mana vektor L-nya sendiri yaitu min 2, 3, 4, kemudian dikurangi dengan K-nya sendiri yaitu 1, 2, 3. Kurangi ya. Jadi min 2 dikurang 1 hasilnya adalah min 3. Kemudian 3 dikurang 2 hasilnya adalah 1. Kemudian 4 dikurang 3 hasilnya adalah 1. Nah, setelah vektor U dapat, kita cari vektor V. Jadi vektor V diwakili oleh vektor LM. Sama aja dengan vektor M dikurangi dengan vektor L, di mana vektor M-nya yaitu min 1, 0, 1, dikurang vektor L-nya yaitu min 2, 3, 4. Oke, jadi hasilnya sama dengan min 1 dikurang min 2, min 1 dikurang min 2. Nah, di sini min berubah menjadi plus, jadi min 1 ditambah 2, atau sama aja dengan 2 dikurang 1, yaitu 1. Kemudian 0 dikurang 3 yaitu min 3, dan 1 dikurang 4 yaitu min 3. Nah, setelah itu barulah kita cari hasil perkalian titik antara vektor U dot vektor V, di mana vektor U-nya tadi diperoleh min 3, 1, 1. Kemudian dot vektor V-nya diperoleh 1, min 3, min 3. Nah, kita kalikan saja. Min 3 dikalikan 1 adalah min 3, kemudian 1 dikalikan min 3 adalah min 3, kemudian 1 dikalikan min 3 adalah min 3. Min 3, min 3 hasilnya adalah min 6, min 6, min 3 hasilnya adalah min 9. Sehingga jawaban untuk nomor 2, vektor U dot vektor V hasilnya adalah min 9. Kita lanjutkan soal nomor 3, diberikan vektor P komponennya yaitu 5 min 3 dan vektor Q-nya komponennya adalah 4 min 4. Dan ditanyakan hasil kali 2 vektor P dot vektor Q. 2 vektor P dot vektor Q. Berarti 2 vektor P-nya tulis kembali yaitu 5 min 3 dot vektor Q-nya yaitu 4 min 4. Kita kalikan dulu vektor P-nya dengan 2, berarti 2 dikalikan 5 hasilnya adalah 10.
2 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 6. Dot 4 min 4. Oke, kita kalikan, berarti 10 dikali 4 adalah 40. Kemudian min 6 dikalikan min 4 adalah positif 24. Sehingga 40 ditambah 24 hasilnya adalah 64. Ini adalah jawaban untuk soal nomor 3. Selanjutnya kita lihat soal nomor 4. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat. Kemudian nilai panjang vektor A adalah 4 dan panjang vektor B-nya adalah 10. Yang ditanyakan, tentukan nilai vektor A dot vektor B plus A. Oke, soalnya adalah vektor A dot vektor B plus A. Ingat, kita gunakan sifat distributif. Sekalian terhadap penjumlahan, berarti kita uraikan vektor A dot vektor B, kemudian ditambah vektor A dot vektor A. Nah, untuk menentukan hasil perkalian vektor A dot vektor B, rumusnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos sudut antara vektor A dan vektor B. Di soal disebutkan bahwa sudutnya adalah 60 derajat. Kemudian kita cari vektor A dot vektor A, berarti rumusnya panjang vektor A dikalikan panjang vektor A dikalikan sudut antara vektor A dan vektor A. Udah pasti sudutnya berhimpit atau tidak membentuk sudut, yaitu 0 derajat. Nah, selanjutnya kita cari panjang vektor A. Tadi di soal disebutkan hasilnya adalah 4, panjang vektor B-nya adalah 10, kemudian nilai dari cos 60 yaitu setengah. Kemudian ditambah panjang vektor A-nya adalah 4, panjang vektor A-nya lagi 4, nilai cos 0 yaitu 1. Maka hasilnya kita sederhanakan ya. Di sini bisa dibagi nih, 4 dibagi 2 hasilnya adalah 2, sehingga 2 dikalikan 10 yaitu 20. Ditambah 4 dikali 4, 16. Maka 20 ditambah 16 hasilnya adalah 36. Sehingga jawaban dari soal nomor 4 yaitu 36. Kita lanjutkan soal nomor 5. Jika vektor A dan vektor B membentuk sudut theta, nilai panjang vektor A adalah 6 dan panjang vektor B adalah 15. Di sini disebutkan nilai cos theta-nya adalah 0,7. Maka nilai vektor A dot vektor A plus B yaitu vektor A dot vektor A plus vektor B. Ini juga sama seperti soal nomor 4 ya. Kita gunakan sifat distributif. Jadi vektor A dot vektor A, kemudian ditambah vektor A dot vektor B. Kita cari hasil perkalian titik antara vektor A dot vektor A. Rumusnya panjang vektor A dikalikan panjang vektor A, sudut antara A dengan A udah pasti adalah 0. Kemudian ditambah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos theta. Dimana di sana disebutkan ya nilai cos theta-nya yaitu 0,7. Jadi nanti kita tinggal mengganti saja. Panjang vektor A-nya yaitu 6 dikalikan 6, cos 0 yaitu 1. Kemudian panjang vektor A-nya yaitu 6, panjang vektor B-nya yaitu 15 dan cos theta-nya di sini sudah disebutkan yaitu 0,7. Nah, kita kalikan saja. 6 dikali 6 hasilnya adalah 36. Ditambah 6 dikali 15 dikalikan 0,7. 6 dikali 15, kita hitung bersama-sama ya. 15 dikalikan 6, hasilnya adalah 6 kali 5, 30. Hasilnya adalah 90, tinggal 90 dikalikan dengan 0,7. Nah, untuk perkaliannya ini habis. Nah, sehingga tinggal 9 dikali 7, yaitu 63. 36 ditambah 63 hasilnya adalah 99. Sehingga jawaban untuk soal nomor 5 yaitu 99. Soal nomor 6. Diketahui vektor A-nya min 3i plus j, kemudian dan vektor B-nya 5i min 3j. Yang ditanyakan tentukan panjang vektor A dikalikan dengan vektor A dot vektor B. Berarti kita harus mencari panjang vektor A-nya dulu. Panjang vektor A rumusnya adalah akar dari x kuadrat. X-nya kebetulan adalah min 3 kuadrat ditambah y-nya kebetulan adalah 1 kuadrat. Jadi min 3 dikuadratkan hasilnya adalah 9. 1 dikuadratkan adalah 1. 9 ditambah 1
adalah 10, sehingga panjang vektor A adalah akar dari 10. Nah, akar dari 10 tidak bisa disederhanakan ya, jadi cukup sampai akar 10 saja. Nah, selanjutnya kita cari jawaban dari pertanyaannya, yaitu panjang vektor A dikalikan dengan vektor A dot vektor B. Nah, kita cari dulu ya hasil perkalian titik antara vektor A dot vektor B. Vektor A-nya kita ubah ke bentuk vektor kolom, X-nya yaitu min 3, kemudian Y-nya 1, dot vektor B-nya, X-nya yaitu 5, kemudian dan Y-nya yaitu min 3. Kita kalikan, min 3 kali 5 hasilnya adalah min 15, 1 dikalikan min 3 hasilnya adalah min 3. Min 15 min 3 hasilnya adalah min 18. Nah, sehingga tadi panjang vektor A-nya adalah akar 10, vektor A dot vektor B-nya adalah min 18, sehingga akar 10 dikalikan min 18, maka hasilnya adalah min 18 akar 10. Maka itu adalah jawaban untuk soal nomor 6. Selanjutnya untuk soal nomor 7, jika vektor A dan vektor B membentuk sudut 60 derajat, kemudian panjang vektor A-nya adalah 2 dan panjang vektor B-nya adalah 5, maka nilai vektor A dot vektor A plus B yaitu yang ditanyakan vektor A dot vektor A plus vektor B. Maka hasilnya sama aja dengan vektor A dot vektor A, kemudian ditambah vektor A dot vektor B. Kemudian rumus vektor A dot vektor A yaitu panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor A, sudut antar A dengan A pasti 0 derajat. Kemudian vektor A dot vektor B-nya berarti rumusnya vektor A, panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan dengan cos sudut antara A dan B-nya tadi adalah 60 derajat. Panjang vektor A-nya tadi 2, dikalikan panjang vektor A-nya juga 2, cos 0 adalah 1. Kemudian panjang vektor A-nya adalah 2, panjang vektor B-nya adalah 5, dan cos 60 adalah setengah. Maka jawabannya 2 dikali 2, 4, kali 1 tetap 4. Nah, 2 bagi 2 ini 1, bisa kita coret, ditambah 5 kali 1 yaitu 5, sehingga 4 ditambah 5 hasilnya adalah 9. Maka jawaban untuk soal nomor 7 yaitu 9. Soal nomor 8, diberikan vektor P-nya yaitu min 1, 3 dan vektor Q-nya yaitu min 2, 3, hasil kali antara 2P dot Q. 2 vektor P dot vektor Q. 2 vektor P-nya yaitu min 1, 3, dot vektor Q-nya yaitu min 2, min 3. Jadi kita kalikan dulu vektor P-nya dengan angka 2 ya. 2 dikalikan min 1 adalah min 2, 2 dikalikan 3 adalah 6. Dot min 2, min 3. Sehingga hasilnya min 2 dikalikan min 2 hasilnya adalah 4. Kemudian 6 dikali min 3 hasilnya adalah min 18. Sehingga 4 dikurangi 18, jawabannya adalah min 14. Inilah jawaban untuk soal nomor 8. Selanjutnya, untuk soal nomor 9, diketahui vektor U dengan komponen 4I plus 3J min 5K dan vektor P-nya 3I min 4J min K. Yang ditanyakan adalah tentukan perkalian vektor U dot vektor P. Oke. Maka vektor U dot vektor P, nah kita ubah dari bentuk basis ini ke bentuk vektor kolom ya. Vektor U-nya, X-nya yaitu 4, 3, min 5, kemudian dot vektor P-nya kita lihat sini ada 3, Y-nya min 4, kemudian Z-nya min 1. Tinggal kita kalikan saja, sehingga hasilnya 4 dikali 3 adalah 12, 3 kali min 4 adalah min 12, kemudian min 5 dikalikan min 1 adalah positif 5. 12 kurangi 12 hasilnya ada 0, 0 tambah 5 adalah 5. Maka jawaban soal nomor 9 adalah 5. Soal nomor terakhir, jika vektor A dan komponen 2 min 1 min 3 dan vektor B dan komponen K 1 min 1 saling tegak lurus, maka nilai K adalah, nah kita gunakan hasil perkalian titik, vektor A dot vektor B, rumusnya adalah panjang vektor A dikalikan dengan panjang vektor B dikalikan cos sudut antara A dan B. Di sini disebutkan kalau A dan B saling tegak lurus. Nah, kalau saling tegak lurus maka sudutnya adalah tegak lurus, berarti sudutnya membentuk sudut siku-siku yaitu 90 derajat. Ini dikalikan dengan cos 90 derajat. Berapa hasil kali cos 90 derajat itu? Nah, berapa nilai cos 90 derajat itu? Nilai cos 90 derajat adalah 0.
Berapapun dikalikan 0, pasti jawabannya tetap 0. Jadi kalian nggak usah mencari panjang vektor A-nya berapa, panjang vektor B-nya berapa, nggak usah kalian cari. Karena berapapun nilainya dikalikan 0, nanti jawabannya pasti tetap 0. Sehingga bisa disimpulkan nih, untuk hasil perkalian titik dua vektor yang saling tegak lurus, pasti jawabannya adalah 0. Di vektor A dot vektor B sama dengan 0, tapi yang ditanyakan adalah nilai K. Nah, kita cari nilai K-nya ya. Nah, untuk vektor A-nya tadi 2 min 1 min 3, kemudian vektor B-nya yaitu K 1 min 1. Ketika dikalikan, katanya jawabannya adalah 0. Kita kalikan ya, 2 dikali K adalah 2K, min 1 kali 1 adalah min 1, kemudian min 3 kali min 1 adalah positif 3, sama dengan 0. 2K, ini bisa disederhanakan, min 1 tambah 3, terus samanya dengan 3 dikurangi 1, yaitu positif 2, sama dengan 0. 2K ditambah 2 sama dengan 0, maka 2K, 2 di sini pindah ruas, positif 2 pindah ruas ke sebelah kanan, maka menjadi min 2. Jadi nilai K yaitu kebalikan dari kali adalah bagi, jadi min 2 dibagi 2. Min 2 dibagi 2 hasilnya adalah min 1, maka nilai K-nya yaitu min 1. Itu untuk jawaban soal nomor 10.